Chapter 90. Terjebak Cinta Perjodohan. Acara jabat tangan pun dimulai, semua yang hadir di situ satu persatu maju ke depan untuk memberi selamat kepada Revan dan juga Mei Mei, termasuk Fahri dan Alira. Alira yang masih marah memilih untuk duduk bersama Grandma dan tante-tante Fahri sepupu dari Papa Indra. Sedangkan Fahri duduk bersama orang tuanya dan paman-pamannya yang tak lain adalah suami dari tante-tantenya yang sedang duduk bersama Alira dan grandmanya Fahri yang sudah selesai memberi selamat kepada Revan dan Mei Mei melangkah kembali menuju tempat duduknya. Dan di saat dia sedang melangkah di belakang beberapa orang laki-laki seumurannya yang juga baru selesai memberi selamat, tidak sengaja dia mendengar obrolan para laki-laki yang berada di depannya itu. Coba kalian lihat wanita itu. Cantik banget, kata salah seorang laki-laki di depannya sambil menatap ke arah Alira. Iya, di antara semua wanita yang ada, dia yang paling cantik dan seksi, sambung yang lainnya, dan Fahri sangat emosi mendengar perkataan para laki-laki itu. Entah kenapa tapi Fahri sangat tidak suka kalau ada yang menilai penampilan dan kecantikan istrinya itu. Padahal nggak ada yang salah. Karena Alira memang sangat cantik dan menggoda. Karena merasa sangat kesal, Fahri yang sudah duduk kembali di tempat duduknya itu langsung menuangkan anggur di gelas dan meminumnya berulang-ulang sambil sesekali melirik Alira yang sedang melangkah menuju Mei Mei dan Revan untuk memberi selamat bersama Grandma dan tante-tante Fahri di depan sana. Setelah selesai memberi selamat, Alira dengan senyum di wajah cantiknya itu langsung melangkah kembali menuju tempat duduknya bersama Grandma dan tante-tante Fahri yang gak kalah cantik walaupun mereka sudah tidak muda lagi. Dan para laki-laki yang ada di situ semua terhipnotis menatap Alira yang sedang melangkah tanpa mengedipkan mata termasuk para laki-laki yang tadi memuji kecantikan dan penampilan Alira dan membuat Fahri langsung kesal. Tapi tiba-tiba senyum Alira itu hilang seketika di saat dia melihat Fahri yang sedang meminum anggur berulang-ulang di arah sana. Memang Alira dan kedua mertuanya mengizinkan Fahri untuk minum malam ini tapi dengan catatan cuma sedikit. Tapi yang Alira lihat di meja Fahri sudah ada 2 botol kosong dan yang satunya lagi sudah setengah botol dan Fahri masih terus minum. Alira merasa bingung dan kesal melihat kelakuan suaminya itu. Akhirnya dia melangkah menuju tempat duduknya dan duduk. Setelah sudah duduk, Alira langsung mengambil ponselnya dan mengirim pesan singkat kepada suaminya yang masih terus bersulang bersama paman-pamannya itu. "Mas, apa yang kamu lakukan?" Pesan Alira, "Yang seperti kamu lihat." Balas Fahri, "Apa maksud kamu minum kayak gitu?" Balas Alira, "Aku ingin mabuk dan membuatmu tidak berdaya malam ini." Balas Fahri sambil tersenyum sinis ke arah Alira, "Malam ini aku nggak akan tidur sama kamu. Aku mau tidur sama Biina." Balas Alira, "Aku tidak peduli. Aku akan mengikutimu dimanapun kamu mau tidur." Balas Fahri sambil terus minum. Alira yang merasa kesal dan nggak tahu cara untuk membuat Fahri berhenti minum memilih untuk meminta bantuan mama mertuanya dengan cara mengirim pesan singkat kepada Mama Rita. "Ma, tuh lihat Mas Fahri nggak mau berhenti minum dari tadi, tolong Ma, buat dia berhenti. Aku nggak mau dia sakit." Alira mengirim pesan itu sambil menatap mama mertuanya dengan tatapan memohon, dan Mama Rita yang sedang asik mengobrol dengan beberapa tamu penting bersama Papa Indra langsung mengambil ponselnya setelah mendengar bunyi tanda ada pesan masuk. Setelah membaca pesan itu, Mama Rita langsung menatap Alira dan kembali menatap Fahri yang sedang asik minum dengan salah satu pamannya, karena pamannya yang lain sudah berdansa bersama istri-istri mereka. Fahri sudah melepaskan jas hitam dan kemeja putihnya dan dia menggantikannya dengan kemeja coklat yang dia pesan dari karyawan hotel tadi, karena jas dan kemeja putihnya itu sudah sedikit basah karena tumpahan minuman wanita tadi. Dan tidak pakai lama Mama Rita langsung menghampiri Fahri dan berkata, "Sudah cukup minumnya Fahri, kamu asik minum tapi istrimu sana khawatir dengan kesehatan kamu," kata Mama Rita sambil menarik gelas dari tang Fahri. "Iya Fahri sudah cukup," sambung pamannya yang berada di depannya itu. "Ya udah, aku nggak akan minum lagi. Kalau gitu aku ke sana dulu ya Om."
kata Fahri kepada pamannya itu dan langsung melangkah menghampiri Alira dengan langkah yang sudah tidak stabil karena kebanyakan minum. Fahri melangkah dan langsung duduk di samping Alira, sedangkan Alira tidak sama sekali memperdulikannya. Karena merasa dicuekin tanpa ada rasa malu dan kaku seperti biasanya, Fahri merangkul pundak Alira dan kemudian mencium pipi mulus istrinya itu sambil tersenyum dan menatap Alira yang serentak dibuat kaget olehnya itu dengan mata sayunya. "Maas, di sini nih ada banyak orang, dan ini ada grandma dan tante-tante kamu," kata Alira sambil berusaha melepaskan rangkulan Fahri dari pundaknya. Sedangkan grandma dan tante-tantenya hanya menatap mereka dengan tatapan yang berbeda-beda. Grandma menatap dengan tatapan kaget, sedangkan para tante menatap sambil tersenyum melihat kelakuan ponakan mereka itu. "Memangnya ada masalah apa?" "Aku nggak ada urusan sama mereka," jawab Fahri dan langsung dapat jitakan dari grandma. "Dasar anak nakal," kata grandma setelah selesai menjitak kepala Fahri. "Aduh grandma, udah deh, nggak usah cemburu melihat kemesraan anak muda," kata Fahri lagi dan membuat grandma menarik telinganya sambil berkata, "Kamu tuh nggak tahu malu, di sini nih ada banyak orang dan kamu menempel di istri kamu seperti anak kucing yang meminta ASI di induknya," kata grandma. "Apa Oma bilang? ASI? Supaya Oma tahu, kemarin-kemarin aku tuh udah pernah melakukan itu," kata Fahri sambil menatap Alira dengan tatapan memangsa, sedangkan Alira dia langsung menatap Fahri dengan tatapan tegangnya karena dia takut Fahri akan ngomong sembarangan, karena Fahri si kutub utara yang dingin dan kaku itu kalau sudah mabuk dia tidak bisa mengontrol diri dan juga perkataannya. "Iya, grandma tahu kamu udah pernah merasakan ASI, semua orang juga udah pernah di saat masih bayi," jawab grandma sambil fokus menatap orang-orang yang sedang asik berdansa. "Siapa bilang waktu bayi? Aku tuh bilang kemarin-kemarin," kata Fahri dan membuat grandma dan para tante juga Alira menatapnya dengan tatapan kaget. "Apa? Sama siapa kamu melakukannya?" tanya grandma dengan tatapan cari tahu. "Ya sama siapa lagi? Sama istrikulah," jawab Fahri dengan santainya dan langsung membuat grandma kembali menarik telinganya sambil berkata, "Dasar anak nakal, kenapa kamu tidak tahu malu kayak gini?" kata grandma sambil terus menarik telinga cucu kesayangannya itu dan membuat beberapa tantenya itu langsung tertawa. "Aduh grandma," rengek Fahri sambil berusaha melepaskan tangan grandma dari telinganya, dan Alira yang berada di samping Fahri langsung menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya saking malunya. Chapter 91. Karena merasa sangat malu dengan kelakuan suaminya itu, akhirnya Alira langsung menarik tangan Fahri dan melangkah menuju ke parkiran dan Fahri pun hanya mengikuti Alira tanpa protes. Sedangkan grandma dan para tante hanya menatap mereka sambil tersenyum, tapi di saat sedang melangkah, tiba-tiba langkah mereka tertahan karena ada yang memanggil nama Fahri. Dengan segera Fahri dan juga Alira berbalik ke arah suara dan mereka melihat ada wanita yang sudah menumpahkan minuman di baju Fahri tadi sedang memesan minuman sambil menatap Fahri dengan senyuman menggoda. Melinda, ada apa?" jawab Fahri dengan mata yang sayu. "Kamu udah mau pulang?" balas Melinda sambil melangkah maju ke depan Fahri tanpa memperdulikan Alira di samping Fahri. Sedangkan Alira hanya terdiam sambil menatap Melinda dengan tatapan yang tidak bisa diartikan. Sedangkan Fahri yang sedang mabuk itu tidak menyadari tatapan istrinya. "Siapa dia?" tanya Melinda di saat melihat tangan Alira yang sedang menggenggam tang Fahri. "Oh ya, perkenalkan, ini Alira istriku, dia cantik kan? Dan dia juga menarik. Kita mau pulang karena jagoan kita sedang menunggu di rumah," kata Fahri sambil merangkul pundak Alira. "Dan aku mau saranin sama kamu, kalau kamu mau menarik seperti istri aku, kamu harus banyak makan, karena kamu nggak menarik, terlalu kurus dan juga nggak terlalu cantik. Semua para wanita tidak bisa mengalahkan kecantikan istriku," kata Fahri yang membuat wajah Melinda langsung merah saking malunya. Sedangkan Alira dia langsung menutup mulutnya sambil tersenyum, karena sudah sangat malu.
Akhirnya Melinda langsung pergi tanpa berucap apa-apa, dan Alira langsung menarik tangan Fahri sambil terus tersenyum. Alira tidak menyangka kalau mulut suaminya bisa sebocor itu. Alira dan Fahri memutuskan untuk menunggu keluarga mereka di parkiran hotel. Mereka duduk di dalam mobil bagian belakang, dan tidak beberapa lama akhirnya yang lain pun keluar satu persatu. Karena acaranya sudah selesai kemudian mereka pun langsung pulang. Fahri yang sudah mabuk itu terlelap di dalam mobil dengan menyandarkan kepalanya di pundak Alira, dan sampainya di rumah Mama Rita langsung meminta supir untuk membawa Fahri ke kamarnya. Alira merasa sangat lega karena Fahri sudah tertidur dan tidak mampu untuk melakukan apa-apa saking mabuknya. Dan setelah supir mereka membaringkan Fahri di atas tempat tidur, dengan segera Alira langsung melepaskan baju dan sepatu Fahri karena dia takut suaminya akan terbangun karena merasa tidak nyaman dengan bajunya. Soalnya Fahri itu tidak bisa tidur nyenyak kalau tidak melepaskan bajunya. Pukul 9.30 Fahri dan yang lainnya sudah bersiap-siap ke bandara untuk kembali ke Jakarta. Karena ada banyak urusan kantor yang harus diselesaikan, membuat Fahri, Revan juga Papa Indra tidak bisa berlama-lama di Korea. Jadi mereka memutuskan untuk segera pulang setelah selesai acara pernikahan Revan. Sampainya di Jakarta, Alira dan Fahri langsung pulang ke rumah mereka. Dan setelah mengantarkan Alira dan Faris sampai ke rumah, Fahri langsung kembali ke kantornya. Begitupun dengan Revan. Setelah mengantarkan Mei Mei ke rumahnya, dia langsung ke kantor. Revan memutuskan untuk tinggal di rumah yang sudah dia beli sejak lama tapi tidak dia tempati. Dan di saat berada di Korea, Revan sudah menghubungi orang yang sedang menjaga rumahnya itu untuk memindahkan semua barang-barangnya dari apartemen ke rumahnya. Setelah selesai menandatangani semua berkas, Fahri langsung mengadakan rapat dengan para karyawannya untuk membahas kantor cabang yang baru dibukanya. Dan mereka semua memilih Revan untuk menangani kantor itu. Van, kamu yang akan menangani kantor cabang, dan Sinta, kamu yang akan menjadi sekretarisnya Revan, kata Fahri sambil menatap ke arah Revan. Terus siapa yang akan menjadi sekretaris kamu? Tanya Revan, dan beberapa karyawan wanita yang berada di situ langsung berharap kalau mereka yang akan menggantikan posisi Sinta menjadi sekretaris Fahri. Karena walaupun mereka tahu Fahri bos mereka itu sudah memiliki istri dan anak tapi mereka tidak henti-hentinya mencari perhatian Fahri. Apalagi hari itu Fahri terlihat sangat tampan dan menarik dengan gayanya yang sedikit santai, membuat dia terlihat lebih mudah. Istriku yang akan menggantikan posisi Sinta, jawab Fahri dan membuat mereka yang sudah berharap itu menjadi kecewa. Fahri memilih Alira untuk menjadi sekretarisnya karena dia mau Alira setiap saat berada di sampingnya agar Alira tidak terlalu berpikir buruk kepadanya. Setelah ada Faris, memang Alira sudah mulai bersikap lebih dewasa, tapi yang parahnya dia selalu menelpon Fahri untuk menanyakan ada di mana, sedang bikin apa, sama siapa. Padahal dia sendiri sudah tahu kalau Fahri berada di kantor. Dan setelah selesai rapat Fahri langsung bergegas pulang, tapi setelah sampai depan pagar rumah, dia langsung merasa khawatir di saat melihat Alira yang sedang berdiri di taman dengan wajah seperti orang yang sedang menahan sakit. Dengan segera Fahri langsung memasukkan mobilnya ke dalam garasi dan berjalan dengan cepat menghampiri Alira kemudian bertanya, "Kamu kenapa?" Tanya Fahri sambil meraih pundak Alira dan membuat Alira langsung kaget dan menatapnya. "Nggak apa-apa kok mas," jawab Alira berbohong. "Nggak apa-apa." "Bagaimana Alira? Ini kening kamu berdarah loh," kata Fahri setelah melihat darah di sebelah kening Alira, sedangkan Alira hanya tertunduk karena dia sudah tidak bisa menyembunyikan lukanya. "Tadi aku merapikan pohon bunga mawar, soalnya ada beberapa bunga yang sudah layu, dan tanpa sengaja keningku tergores sama durinya mas," jawab Alira sambil menunduk. "Itu kan sudah ada tukang kebun yang akan melakukannya sayang, kenapa kamu harus repot-repot?" kata Fahri sambil mengangkat wajah Alira dan membersihkan darah di keningnya, dan setelah itu Fahri langsung merangkul pundak istrinya dan mereka langsung melangkah masuk ke dalam rumah.
Sampainya di dalam rumah, Fahri langsung meminta Bi Ina untuk mengobati luka Alira, sedangkan dia langsung menggendong Faris yang sudah merek minta gendong. Chapter 92. Pukul 9 malam, Alira dan Fahri yang sudah selesai makan malam memilih untuk duduk di balkon kamar mereka sambil mengobrol, sedangkan jagoan kecil mereka sudah terlelap sejak tadi. Alira duduk di pangkuan Fahri dengan posisi menghadap Fahri sambil memaikan rambut suami tampannya itu, sedangkan Fahri hanya pasrah dengan apa yang dilakukan istrinya. Tapi tiba-tiba Fahri teringat kalau besok pagi Alira sudah mulai bekerja sebagai sekretarisnya. Kemudian dengan menatap Alira, Fahri langsung berkata, "Lir, kamu mau kerjakan?" Tanya Fahri. "Mau sih, tapi kan nggak dibolehin sama kamu," jawab Alira. "Boleh, tapi harus kerja sama aku," kata Fahri. "Benar mas, aku mau banget mas, tapi kerja apa?" tanya Alira. "Kerja kantor lah, masa kerja bangunan?" jawab Fahri. "Iya aku tahu, tapi aku jadi apa di kantor kamu?" "Jadi sekretaris aku," jawab Fahri. "Benar apa bohongan nih?" tanya Alira ragu. "Ya benarlah, sejak kapan aku bohong?" jawab Fahri dan langsung membuat Alira kegirangan. "Hore, and yes, aku akan jadi sekretaris," kata Alira kegirangan sambil berdiri dan berjoget-joget. "Nggak jelas, tapi kapan mas?" tanya Alira sambil menatap suaminya. "Besok," jawab Fahri singkat. "Sudah, ayo kita tidur, biar besok kamu nggak telat," kata Fahri sambil menarik tangan Alira. Pukul 6.30 Alira sudah bangun dan membantu Bi Ina sambil memberitahukan Bi Ina untuk jaga Faris karena mulai hari ini dia sudah bekerja. Dan Bi Ina dengan senang hati mengiyakannya karena Bi Ina sudah menganggap Faris seperti cucunya sendiri. Bi Ina itu seorang janda. Dia mempunyai seorang anak perempuan yang menikah dengan seorang pejabat di Malaysia. Anak dan menantunya dari dulu memintanya untuk ikut mereka di Malaysia tapi selalu ditolak sama Bi Ina. Jadi mereka hanya datang sesekali untuk melihat Bi Ina. Dan saat ini anak Bi Ina sedang hamil besar dan sudah dekat melahirkan. Bi Ina tidak ingin ke Malaysia karena dia sudah merasa nyaman dengan keluarga Fahri. Apalagi Bi Ina sudah tidak memiliki keluarga sama sekali di kampungnya, hanya kerabat jauh saja yang ada. Jadi dia sudah menganggap keluarga Fahri seperti keluarganya sendiri. Begitupun keluarga Fahri menganggapnya. Pukul 7 pagi Fahri yang baru bangun langsung mandi dan bersiap-siap, dan setelah sudah siap dia langsung mengecup pipi gembul jagoannya yang masih terlelap itu dan langsung melangkah pergi menuju dapur. Sampainya di lantai bawah, Fahri melihat Alira sedang duduk dan menatapnya sambil tersenyum, dengan dandanan yang sangat cantik dan sopan menurut Fahri. "Hai mas," sapa Alira. "Hai sayang," balas Fahri. "Kamu cantik banget sayang," kata Fahri. "Makasih mas, cocok nggak penampilanku ini?" tanya Alira. "Kamu itu pakaian apa aja cocok sama kamu, tapi mas lebih suka kalau kamu berpenampilan tertutup kayak gini karena terlihat lebih sopan," jawab Fahri sambil menatap Alira. Oh gitu ya mas. Kalau gitu aku mau pakai pakaian yang tertutup begini setiap saat," kata Alira sambil menatap Fahri. "Jangan dong, kalau di kantor mas mau kamu pakai pakaian tertutup kayak gini, tapi kalau di kamar, mas mau kamu berpakaian seksi, bila perlu nggak pakai pakaian sekalian," kata Fahri dan membuat Mama Rita yang baru masuk pintu langsung kaget sambil berkata, "Apa? Kamu ini memang mesum dan tidak tahu malu? Menyuruh istri kamu nggak pakai pakaian di saat ada mama di sini," kata Mama Rita yang membuat Fahri dan Alira kaget bukan main. Terutama Alira yang tidak hanya kaget tapi malu setengah mati. Mama kok kayak jelangkong aja, datang nggak salam, diam-diam pergi nggak bilang-bilang," sambung Fahri. "Dasar anak kurang ajar, enak aja kamu bilang mama kayak jelangkong. Kalau mama jelangkong, berarti kamu itu apa?" tanya Mama Rita kesal. "Mama kesini nih mau ambil Faris. Mama mau bawa dia ke sekolah, dan tadi Mama sudah bilang sama Alira," tambah Mama Rita. "Apa? Sekolah?
Tanya Fahri bingung. Iya, mulai hari ini Faris mama masukkan ke sekolah playgroup, kata Mama Rita. Ya udah, terserah mama aja, jawab Fahri sambil melangkah ke dapur kemudian diikuti Alira dan mamanya. Mereka bertiga sarapan bersama kebetulan Mama Rita belum sempat sarapan di rumahnya karena dia buru-buru ke rumah Fahri sebelum Fahri dan Alira ke kantor. Selesai sarapan Fahri dan Alira langsung bergegas menuju kantor sedangkan Mama Rita langsung membangunkan Faris karena dia harus bersiap-siap ke sekolah di hari pertamanya. Mama Rita sangat bahagia memiliki Faris cucunya yang ganteng itu. Dia sangat bersemangat melakukan apapun untuk Faris sampai-sampai dia lupa mengurus suaminya di rumah saking semangatnya mengantar Faris ke sekolah. Dan Papa Indra pun tidak mempermasalahkan itu. Yang penting semua demi kebaikan cucunya itu. Papa Indra adalah suami, papa dan kakek terbaik buat keluarganya. Dia sangat berperan penting dalam kesuksesan anak semata wayangnya itu. Dan dia berharap suatu saat cucunya Faris bisa sesukses papanya dan juga sesukses dirinya. Alira bekerja dengan giat, walaupun dia istri dari seorang CEO di perusahaan besar itu tapi dia tidak bersantai atau bermalas-malasan. Begitupun dengan Fahri yang selalu fokus dan bersemangat dalam bekerja, dan kegigihannya itu membuat dia sukses dan dihargai juga disegani orang. Ruang sekretaris Fahri berada di luar ruangannya, tapi di saat Alira menjadi sekretarisnya, Fahri memutuskan untuk memindahkan ruang sekretarisnya ke dalam ruangannya, dan keputusannya itu sudah dimengerti para karyawannya. Jadi setiap mereka mau perlu sama Alira maupun Fahri mereka mengetuk pintu dulu sampai ada yang membuka pintu dari dalam baru mereka masuk, karena itu juga perintah dari Fahri. Alira dan Fahri memutuskan untuk bekerja bersama sampai Faris besar dan mengambil alih perusahaan, dan Fahri memang sengaja mengerjakan Alira agar dia tidak memikirkan untuk punya anak lagi. Karena Fahri memang sudah tidak ingin Alira hamil dan melahirkan lagi saking takutnya dia kehilangan Alira. Fahri sudah trauma dengan kejadian waktu itu, dan Alira pun memahami kekhawatiran suaminya itu. Setiap hari mereka berangkat kerja bersama dan pulang pun bersama-sama. Tidak hanya itu, tapi setiap Fahri berangkat ke luar kota ataupun luar negeri Alira pasti ikut bersamanya. Sedangkan Faris mereka mempercayakan Bi Ina untuk menjaga dan mengurusnya. Chapter 93. Alira dan Fahri setiap hari sibuk dengan urusan pekerjaan mereka, tapi biar begitu mereka selalu meluangkan waktu untuk jagoan kecil mereka walaupun hanya 1 atau 2 jam di rumah, dan mereka sangat bersyukur memiliki anak seperti Faris yang tidak banyak rewel dan selalu nurut. Alira dan Fahri sering berangkat ke luar negeri tanpa membawa Faris tapi mereka tidak mengkhawatirkan Faris sama sekali, karena Faris diasuh dengan baik oleh Mama Rita yang juga dibantu sama Bi Ina. Setiap saat Fahri dan Alira berangkat ke luar kota atau ke luar negeri, mereka selalu membawa Faris dan juga Bi Ina untuk menginap di rumah Mama Rita, dan nanti setelah mereka kembali baru mereka menjemput Faris dan juga Bi Ina pulang ke rumah mereka. Fahri dan Alira melakukan itu bukan karena mereka tidak percaya sama Bi Ina, tapi Fahri dan Alira hanya takut kalau di malam hari Faris akan rewel dan tidak ada yang membantu Bi Ina untuk mengurusnya. Walaupun di rumah Fahri ada kerabat jauh Bi Ina yang juga sedang bekerja tapi tetap saja mereka takut Bi Ina merasa repot. Pukul 5.30 pagi Fahri dan juga Alira sudah bersiap-siap ke bandara karena mereka akan berangkat ke Italia untuk perjalanan bisnis. Sebelum pergi, Fahri dan Alira sempatkan diri untuk mencium jagoan mereka yang masih terlelap di tempat tidur mereka. Fahri dan Alira selalu tidur bersama dengan Faris setiap malam kalau mereka nggak berangkat kemana-mana. Mereka tidak mau menidurkan Faris di kamar terpisah dengan mereka, karena waktu mereka bersama Faris hanya di malam hari, jadi mereka sangat memanfaatkan waktu yang berharga itu. Fahri dan Alira diantar sama Bi Ina sampai ke depan pintu, tapi sebelum keluar dari pintu Alira sempat memberikan beberapa lembar uang untuk Bi Elba dan membuat Bi Ina jadi bingung dan kaget. "Buat apa non?" tanya Bi Ina. "Ini buat Bibi. Belikan kebutuhan Bibi dengan uang ini," jawab Alira. "Nggak usah non, Bibi nggak butuh apa-apa kok,"
kata Bi Ina sambil menolak tangan Alira. Ambil aja Bi, siapa tahu besok atau lusa Bibi punya kebutuhan mendadak. Sambung Fahri, tapi ini terlalu banyak dan, jawab Bi Ina sambil menatap Fahri. Bi, ini tidak seberapa dengan tenaga Bibi yang terkuras selama ini untuk merawatku dari bayi sampai sekarang merawat anakku, kata Fahri sambil memeluk Bi Ina. Aku akan memberikan apapun yang Bibi minta, tambah Fahri yang langsung membuat Alira terharu. Akhirnya Bi Ina menerima uang yang diberikan Alira sambil berkata, terima kasih banyak Non, dan hati-hati di jalan, kata Bi Ina. Iya Bi, jaga Faris ya. Nanti besok Mama akan jemput Bibi sama Faris, jawab Alira dan langsung melangkah menuju mobil bersama Fahri. Fahri dan Alira diantar ke bandara sama supir pribadi mereka, dan di dalam perjalanan Alira bertanya-tanya kepada Fahri tentang seluk-beluk Bi Ina karena Alira belum mengetahui apa-apa tentang Bi Ina yang sudah puluhan tahun bekerja di keluarga Fahri. Mas, gimana ceritanya Bi Ina bisa bekerja dengan keluarga Mas sampai selama ini? Tanya Alira. Dulu Mama pernah kecelakaan di tengah jalan, dan yang menolong Mama waktu itu Bi Ina. Waktu itu Bi Ina ke Jakarta mencari kerja setelah suaminya meninggal dan anaknya dibawa pergi oleh keluarga suaminya ke Malaysia. Dan untung saja Bi Ina cepat membawa Mama ke rumah sakit, kalau tidak mungkin Mama sudah tidak ada, jawab Fahri. Memangnya suami Bi Ina orang Malaysia ya Mas? Tanya Alira lagi. Iya, suami Bi Ina orang Malaysia, dan katanya keluarga mereka itu sangat kaya. Tapi keluarga suaminya tidak menyukai Bi Ina. Akhirnya Bi Ina dan suaminya memilih tinggal di kampung Bi Ina sampai suaminya meninggal dan dimakamkan di kampung Bi Ina, jawab Fahri. Terus anaknya Mas? Tanya Alira lagi. Anaknya diambil sama keluarga suaminya. Sekarang dia sudah menikah dengan pejabat di sana. Selama dia diambil baru beberapa kali dia pulang ke kampung menemui Bi Ina, jawab Fahri. Tapi anaknya itu sayang loh Mas sama dia. Aku sering lihat Bi Ina telepon sama anaknya, kata Alira. Iya, anaknya sangat menyayanginya, tapi Bi Ina tidak mau membebani anaknya, dan dia juga tidak mau ikut anaknya ataupun mengambilnya dari keluarga suaminya. Karena menurut dia, anaknya lebih bahagia bersama keluarga papanya daripada sama dia yang hanya seorang pembantu, jawab Fahri. Bi Ina itu sangat berjasa sama keluarga kita. Dia menyelamatkan Mama, merawat aku dari masih bayi dan sekarang merawat Faris. Aku sangat menyayanginya begitupun Papa dan Mama, tambah Fahri dan membuat Alira makin bangga dan kagum sama suaminya yang terlihat dingin dan keras tapi memiliki hati yang penyayang. Iya Mas, aku juga sangat menyayanginya, kata Alira dan langsung memeluk Fahri. Sampainya di bandara, Alira langsung masuk ke ruang tunggu penumpang. Sedangkan Fahri dia masih menunggu orang untuk membawa barang mereka, dan setelah orang yang dia tunggu itu datang, mereka langsung melangkah menyusul Alira dengan membawa barang-barang mereka. Fahri melangkah sambil mencari-cari keberadaan Alira, dia menatap ke sana kemari mencari istrinya, dan tiba-tiba Alira yang melihat Fahri langsung berteriak sambil menatap ke arah Fahri, "Mas, aku di sini!" Teriak Alira dan membuat Fahri langsung menghampirinya, dan tidak berapa lama mereka langsung masuk ke dalam pesawat karena sebentar lagi pesawat akan take off. Di dalam pesawat Fahri terus fokus dengan laptop yang berada di pangkuannya itu, sedangkan Alira dia sibuk menyuapi makanan ringan dan minuman kepada Fahri. Dan beberapa penumpang yang melihat mereka hanya tersenyum dan terkagum-kagum dengan pasangan yang kecantikan dan ketampanannya hampir mencapai sempurna itu.